Oke, terima kasih Kak Nina dan Kak Rina. Shalom anak-anak bunda semuanya. Apa kabar di sana? Yes, terima kasih sudah bergabung. Mohon mikrofonnya di mute dulu ya anakku ya, semua ya. Mikrofonnya halo. Yes. Bunda share screen dulu. Oke. Ini dia bahan kita. Belajar dari semut. Habit and time management. Sebentar. Wait. Biar isu. Oke, printer. Oke, yes. Itu dia. Oke. Pertama, kita akan masuk ke judul Pandemic of Pandemic. Apa yang mau Bunda katakan di sini? Dunia di mana kita sekarang berada, anakku, termasuk negara kita, termasuk kota, termasuk bahkan rumah di mana engkau sekarang sedang berada, semua dalam kondisi pandemi COVID-19. Dan pandemik ini banyak mengubah hal ya dalam hidup kita. Mengubah banyak hal. Khususnya di dunia pendidikan di mana kalian sekarang sedang berada. Maka setelah pandemi kita pun mengenal apa yang disebut dengan belajar daring, ya, online, PJJ, pembelajaran jarak jauh. Bekerja pun demikian. Dan pola belajar yang seperti ini itu membawa perubahan yang besar, dampak yang besar. Gak cuma pada kalian, tapi juga pada orang tua kalian. Ya, biasanya kalau kalian masih ingat ya, soalnya sudah lewat ya setengah tahun. Udah ada setengah tahun kita, 6 bulan ya di pandemik ini. Biasanya kalau kita sekolah tatap muka, kita bisa bertemu teman. Bertemu gebetan, bercengkrama, bisa jahilin teman, bisa juga caper alias cari perhatian ke gebetan. Wah, itu mas rupisan pasti. Meskipun kadangkala ketika pembelajaran tatap muka, kau masih ingat nggak? Kadangkala ada guru yang nyebelin. Betul ada guru yang nyebelin, coba ingat. Ada mata pelajaran yang bikin rasanya mau muntah. Seperti kata Patrick tadi, nek sudah dia. Ya, mau muntah. Tapi begitu lirik gebetan di kanan, ting. Lirik ke kiri, ting. Wah, muntahnya ditelan lagi. Alias kagak jadi muntah. Kenapa? Karena kembali dia punya semangat untuk belajar. Serulah pokoknya ya. Kalau sekolah dan belajar tatap muka itu. Nah sekarang kita semuanya harus PJJ. Daring. Ya. Ketemu teman cuma di layar. Chat. Dengarin penjelasan guru kadang nangkep. Sering malah gak nangkep. Kok bisa sih? Internetnya tiba-tiba bermasalah. Nggak bersahabat. Tiba-tiba keluar aja dari room. Ya toh? Belum lagi ditambah dengan suara berisik adik. Atau kakak. Atau abang. Atau papa. Atau mama yang di sebelah juga sedang online. Wah. Dan yang paling gak nyaman itu adalah senandungnya papa dan mama. Atau senandung mereka berdua. Apa senandung mereka, nakku? Serius. Jangan main aja kerja kau. Fokus. Padahal ya, kalau kita mau jujur, yang bikin suka nggak fokus itu justru siapa? Papa dan mama dengan wajahnya yang serem. Suara dan katanya itu yang menusuk. Rasanya pengen kabur deh dari rumah. Ayo, siapa yang mengalami yang seperti itu? Yuk, kasih jempolnya ngaku dosa. Siapa yang seperti itu? Makanya muncullah banyak meme tentang pembelajaran jarak jauh ini. Contohnya ini nih. Gimana rasanya belajar di rumah?
Aku tak sanggup lagi. Mamaku lebih galak dari ibu guru di sekolah. Bawaannya marah-marah melulu. Hah? Dah? Kelar belajar, baru aja pegang handphone, chat sebentar dengan teman, atau mau main, suara si mama sudah menggelegar berkata apa? Apa kata si mama? Main HP saja abang ya, teruskan tiap hari main saja kerja kakak ya, teruskan. Coba dulu simak kalian ini, main HP saja. Main HP saja. Kadang ya, kalau kita pikir-pikir, kalau kita nggak ingat hukum Taurat kelima, kayaknya kalau ortu kita ngomong kayak begini, main HP saja, tiap hari main HP saja, kayaknya papa dan mama itu nggak mikir ngomong kayak begitu. Nah kenapa? Bunda bilang seperti itu. Coba misalnya kita belajar dari jam berapa anakku? Dari jam 7 pagi sudah mulai online. Ya, sampai jam berapa paling lama ketentuannya sampai jam 1. Katakanlah seperti itu sampai jam 1. Kita di depan handphone, tab atau laptop. Berjam-jam. Kelar baru sebentar pegang handphone. Apa katanya? Main HP saja bang ya. Tiap hari main saja kerja kakak ya. Balik deh. Kalau nggak ingat hukum Taurat kelima, kayaknya kita pengen ngomong ke papa dan mama. Ma, pa, gue tadi dari jam 7 sampai jam 1 ngapain? Jualan pecel, jualan lapet, jualan donat. Situ ngapain coba? Main saja apa belajar gitu. Tapi karena kita ingat hukum Taurat kelima, telanlah itu ngomongan. Sebelum pandemi, kita rindu berada di rumah. Rindu ketemu papa, ketemu mama. Tapi setelah pandemi, nyaris 24 jam bertemu mereka. Rasanya itu, ayo coba masing-masing. Gambarkan sekarang perasaannya 24 jam. Nyaris 24 jam ketemu papa dan mama, ketemu abang, kakak dan juga adik. Rasanya seperti apa? Yes. Belum lagi soal pekerjaan rumah. Nih, lagi asik nih ngerjain tugas. Tiba dipanggil sama mama. Apa katanya? Ya. Bang, Kak, bantu mam cuci piring. Lagi fokus nih ngerjain tugas. Tiba-tiba disuruh cuci piring. Piye rasanya? Nah, udah? Sudah itu? Bukan cuma itu. Lagi fokus ngerjain tugas atau baru meluruskan pinggang, meluruskan kaki. Kedengaran lagi suara papa atau suara mama. Bilang apa mereka? Bang, Kak, tolong bantuin pelajaran adikmu nih. Mama nggak ngerti. Mikirin pelajaran sendiri aja rasanya sudah mau muntah. Nambah urusan mikirin pelajaran adik. Ya, mana adiknya suka ngeyel lagi kalau dibilangin. Derita ini rasanya komplit deh, Bunda. Betul. Terus ada yang bilang di sudut sana, Bunda interupsi, deritanya belum komplit. Oh, belum komplit? Oke, kita komplitin ya. Kita komplitin derita kita selama PJJ ini. Apa derita kita yang lain? Ketika PJJ, gurunya nerangin pelajarannya pelit pisan. Cuma dikasih instruksi. Apa instruksinya ini? Oke, penjelasan tentang materi hari ini silahkan buka link YouTube berikut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dah aja. Begini doang. Lalu cek grup, muncullah daftar tugas dengan deadline-nya yang luar biasa. Mengobok-obok hati. Kalau Bunda di posisimu, ya, rasanya Bunda pengen banget kalau sudah seperti ini nih, nakku, kalau sudah seperti ini nih, Bunda rasanya pengen banget nyanyiin lagunya si Agnes Mo. Kalau lo tahu lagunya ikutan nyanyi sama Bunda. Bunda pengen banget nyanyiin lagunya Agnes Mo untuk si guru yang seperti ini, yang jelasinya pelit banget, memanfaatkan PJJ,
terus posting-posting, upload videonya di YouTube ya, hanya supaya dapat subscribe dan like dan komen bla 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 bla. Nah, lagunya apa? Begini lagunya. Ku belajar dengan siapa. Tahu lagu itu kan? Ku tak tahu kau siapa. Kau guruku, tapi macam orang lain untukku. Lu guru gue tapi lu macam orang lain, kayak begitu. Kau dengan dirimu saja, kau dengan duniamu saja. Yuk rame-rame kita bilang ke bapak dan ibu guru yang seperti itu. Teruskanlah, teruskanlah kau begitu. Semoga ada orang tua kita yang juga bapak dan ibu guru ya, dia dengarin ini langsung bertobat. Gak lagi dengan model-model yang seperti itu. Tak hanya urusan sekolah, urusan pertemanan, urusan dengan keluarga, papa, mama, kakak, abang, juga adik, semua jadi pikiran kita. Kita lagi pengen nih me time. Main bentar. Papa dan mama ajak quality time with family. Kalau ndak mau apa katanya? Egois banget sih kalian sekarang. Ini nggak mau pisan ketemu mama dan papa, nggak mau duduk bareng, nggak mau ngobrol, nggak mau ketawa, sudah nggak punya waktu lagi dengan keluarga. Egois banget sih. Itu rasanya kayak gimana? Apakah mereka berhenti sampai di situ? Tidak. Kalimat itu masih berlanjut dengan nasihat panjang kali lebar sama dengan luas. Jadi anak itu ya, jangan ngeyel kalau dibilangin keluarga itu nomor satu. Kalau ada apa-apa sama elo, siapa yang akan repot? Kita. Emang temanmu yang mabar itu, yang nobar itu bukan papa dan mama. Jadi jangan egois. Rasanya gimana anakku? Sakitnya bukan cuma di sini toh, sakitnya di mana-mana. Curhatan para murid siswa seperti engkau anakku pada Komisi Perlindungan Anak Indonesia selama belajar di rumah ya, selama PJJ, selama pandemi ini menjadi bukti betapa pandemi ini benar-benar menjadi sebuah tantangan dan pergumulan khususnya bagi para pelajar dan orang tuanya. Nah, jadi Bunda temukan nih ya dari KPIA seperti ini dia hasilnya. Pengaduan tertinggi berasal dari anak-anak SMA sebanyak 50,4%. SMK 19,5%, jenjang SMP 13,4%, MTS hanya 1,2%, jenjang SD 4,5% dan TK 1,2%. Hello anak-anak SMA yang tadi bilang ya, siapa tadi Cynthia bingung pusing di PJ karena apa tugas, terus ada yang bilang tadi aduh lagi ngapain bang, lagi main apa aja yang penting gak ngerjain tugas. Like this. Betul, ini buktinya. Lalu apa yang kalian adukan ke KPI anakku? Apa yang diadukan? Hasil survei menunjukkan yang diadukan itu adalah masalah internet. Lo bayangin kalau serumah 3 atau 4 bersaudara plus papa dan mama yang juga bekerja, semuanya pakai internet rebutan. nge-like, lu gimana sih, udah teriak dari satu yang satu ke yang satu. Masalah internet. Wah, lalu apa lagi yang kalian adukan? Apa ini tugas yang menumpuk. Hello Bapak dan Ibu guru yang kalau mendengarkan webinar ini, please. Prinsip pertama selama pandemi ini, kudu sehat Bapak dan Ibu. Belajar harus, tapi siswanya kudu sehat, Bapak dan Ibu juga kudu sehat. Jadi kalau kasih tugas, ya bertimbang, dan timbang lagi. Yes.
Dua hal ini yang kalian adukan. Masalah internet dan tugas yang menumpuk. Ternyata bukan cuma lo yang merasa begitu. Teman-teman lo di luar sana pun sama persoalannya. Akhirnya apa yang terjadi anakku? Dengan dua persoalan ini. Dengan semua tekanan selama kau menjalani PJJ ini. Apa yang terjadi anakku? Inilah yang terjadi. Dan Bunda banyak menerima konseling anak-anak remaja sampai dengan mahasiswa yang akhirnya mengalami stres karena perkuliahan atau pelajarannya. Itu sebabnya hari ini kita mengadakan webinar ini. Kita bersyukur gereja kita, kakak-kakak PDR, memiliki keterbebanan, bahkan lebih spesial Bunda katakan, peka dengan kondisi itu. Ya, sehingga akhirnya terjadilah webinar kita hari ini. Berharap dengan webinar ini kita semua lebih fresh anakku. Lebih bersemangat karena nggak bisa kita tolak. Ya memang ini waktunya kita untuk PJJ. Memang Tuhan tetapkan kita berada di pandemi ini anakku. Dan bukan cuma lo yang mengalami penderitaan itu. Persoalannya adalah bagaimana kita bisa keluar dari stres yang pasti akan merusak kesehatan dan masa depanmu. Lalu lo bertanya, terus kumaha caranya Bunda? Supaya gue gak stres. Banyak banget Bunda. Karena Bunda juga punya anak. Anak kelas SMP, kelas 1 SMP 2. Terus mahasiswa semester 3, 1. Keluhannya sama. Terus apa yang harus kita lakukan? Nah, itu dia anakku. Iki hari ini kita belajar manajemen waktu. Manajemen waktu. Krik, 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 krik. Apa sih itu? Manajemen waktu itu apa sih? Yuk kita cek. Jangan kemana-mana ya anakku ya. Kita lihat dulu satu video berikut. Ayo Karina silakan. Karina. Silakan Kak, video kedua Kak. Oke, Bunda keluar, yes. Oke. Kita kembali lagi nakku. Masih di sana? Masih semangat? Puji Tuhan. Oke, kita lanjutkan ya. Video yang menarik ya. Kalian pasti semuanya mengerti. Kita lihat dulu ya. Pengertian dari ya manajemen. Kita lihat manajemen waktu. Manajemen waktu. Pengertiannya apa sih? Pengertiannya sederhana saja anakku. Dikatakan seperti ini. Suatu bentuk perencanaan, pengorganisir, menggerakkan, dan pengawasan terhadap produktivitas waktu. Ingat, perencanaan, mengorganisir, menggerakkan, pokoknya sederhananya adalah mengatur waktu. Begitulah, itu artinya manajemen waktu. Nah, supaya apa ya? Supaya waktunya menjadi efektif dan efisien. Sederhananya seperti itu. Hal yang pertama yang harus kita ketahui sebelum kita membuat atau mengatur waktu kita, membuat time management kita apa anakku? Kebenaran tentang waktu. Apa kebenaran yang kita peroleh tentang waktu? Yang pertama itu adalah waktu hal yang tidak dapat diulang. Waktu itu tidak dapat diulang. Ya. Tidak dapat diulang. Yang kedua, tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Yang ketiga, sesuatu yang tidak bisa diperlambat atau juga dipercepat. Jadi artinya begini, hal yang tidak bisa diulang. Hari ini di jam tangan Bunda itu jam 15 lewat 20
menit. Nanti kalau kita sudah sampai di jam 17, lalu kita bilang, tadi kayaknya jam 13 lewat 15 menit itu, 20 menit itu kayaknya berkesan banget. Gue mau ulang putar putar. Oraiso. Tanggal berapa hari ini? Waktu hari ini di 19 September jam 15.20. Begitu ini berlalu ke 15.21 saja. Meskipun di hari yang sama anakku, jam 15.20-nya sudah tidak bisa diulang. Lalu yang kedua apa? Ini tidak bisa dijalankan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Misalnya nih, aduh gue malas banget kalau tiba jam 7 pagi, gitu kan. Jam 7 pagi, udah gak usah ada jam 7 pagi, langsung aja ke jam 2. Karena itu saatnya me time. Oraiso, lu kudu ikut putaran waktu. Ting, 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 teng, teng, teng. Kudu ikut. Gak bisa lo jalankan seperti keinginan lo. Tapi bunda, bunda tahu. Itu cuma ada di film-film anakku, mesin waktu. Dengan mesin waktu lo bisa jalankan ke sana dan ke sini sesuai dengan apa yang kau inginkan. Kalau di dunia nyata, ora iso. Lalu yang ketiga, sesuatu yang tidak bisa diperlambat atau juga dipercepat. Nih lagi chatting nih dengan gebetan nih. Lagi asik-asik chatting, lihat jam. Alamak bentar lagi udah PJJ, alamak. Terus karena lo lagi chatting dengan gebetan dan itu rasanya asik, lo perlambat waktu. Ting, ting, ting. Supaya detiknya itu lebih lambat. Oraiso. Atau kalau lagi PJJ nih. Dapat mata pelajaran matematika, gurunya nyebelin. Lalu kau percepat. Cepat. Ting. Selesai. Oraiso. Tidak bisa anakku. Itu sebabnya firman Tuhan berkata Pengkhotbah pasal 3. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu lo chatting dengan gebetan lo. Ada waktu lo kudu duduk di depan laptop atau handphone. Fokus belajar. Ada waktu lo kudu makan bareng keluarga. Ada waktu lo juga me time mabar. Atau nobar dengan teman-teman lo. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Dan karena itulah anakku, orang-orang bijak di dunia ini bilang, time is kudu digoyang. Kalau begini, itu sarangeo. Tapi kalau digoyang, ya cuan. Waktu adalah cuan. Waktu adalah duit. Waktu adalah hepeng. Saking apa? Saking berharganya waktu itu. Lalu yang berikutnya kita lihat anakku ya. Manajemen waktu itu penting. Kenapa manajemen waktu itu penting? Yang pertama, iki dia. Ini. Agar berhasil. Yang kedua nanti Bunda jelaskan. Lebih teratur dalam menjalani hidup. Yang ketiga tidak menyesal karena menggunakan waktu sebaik-baiknya. Yang keempat melatih diri untuk terus melakukan hal positif karena tahu bahwa pentingnya waktu. Itu tuh macam lagu-lagu kita itu loh, nakku. Hidup ini adalah kesempatan. Lu tahu nggak? Ada banyak orang berhasil sebenarnya bukan karena IQ-nya tinggi. Bukan. Kalau dites IQ-nya mah dia biasa-biasa aja nakku. Tapi kok dia berhasil? Dia punya ini nih. Disiplin. Dia teratur menjalani hidupnya. Lalu apa yang terjadi? Karena dia disiplin dan teratur menjalani hidupnya. Berlalu hari ini, dapat besok atau jangan dulu berlalu hari ini. Tiba nanti malam ketika mau tidur dia gak asik mikir gini. Aduh kenapa tadi gue asik mabar aja. Aduh jadi gak kelar kan tugas fisika. Aduh diomelin dia. Aduh kau kanan, aduh kiri, aduh kanan, aduh kiri. Akhirnya lu tidur tapi mimpi berkah. Mengapa manajemen waktu perlu? Laiki anakku, ini dia. Jadi hidup kita itu tidak hanya kita jalani anakku. Tapi bisa kita nikmati. Emang beda pun? Beda sayang, beda. Orang yang menjalani hari itu bangun pagi. Udah Senin aja. Udah Minggu aja. Berat itu bangun. Kakinya itu diseret-seret. Sarapan pun
begitu nggak semangat. Padahal itu berkat dari Tuhan, sarapan di depannya itu disediakan papa dan mamanya. Kagak bisa, aduh, malas banget. Itu orang yang menjalani hidup. Tapi orang yang menikmati waktu Tuhan bangunkan, nakku, lu kudu tahu ya, yang membuat lo bangun setiap pagi itu bukan alarm, bukan juga papa dan mama. Yang bikin lo bangun setiap pagi itu adalah Tuhan. Karena Tuhan katakan, Poltak bangun kau, itu artinya lo masih dikasih kehidupan. Biar alarm lo pasang, satu RT dengar, kalau kata Tuhan, waktunya untuk tidur selama-lamanya Poltak, lo akan tidur dengan damai. Kagak bangun-bangun, walaupun alarm lo membangunkan se-RT. Lo lihat, bisa bangun pagi itu adalah berkat dari Tuhan. Dan ketika orang paham hal itu, dia menikmati hidupnya, maka kalau bangun pagi meskipun masih ngantuk, rasanya pengen ini, tapi dia tahu, hari baru, berkat baru, tantangan baru. Tapi orang iso, tidak apa-apa. Karena seiring dengan tantangan baru itu ada berkat baru, ada kekuatan yang baru. Maka orang yang menikmati hidupnya itu akan apa? Positif, optimis, akan seperti itu. Meskipun sejujurnya beban tugasnya sama dengan orang yang menjalani hidup, tetapi dia memikul beban tugas itu dengan apa? Dengan semangat dan ukui. Nah, gitu kalau prinsipnya Bunda seperti itu, anakku. Itu dia time management. Lalu yang kedua yang mau kita pergumulkan siang ini adalah habit atau kebiasaan. Lagi partinya lagi kebiasaan ini. Nah, kita cek yuk. Habit atau kebiasaan itu artinya adalah, nah ini dia. Segala sesuatu yang kita lakukan secara otomatis. Please nakku, cek dan dengarkan dengan baik. Otomatis artinya, kalau itu sudah menjadi sebuah kebiasaan bagimu, lu kagak perlu lagi didorong-dorong, bahkan sampai diancam. Lu kalau nggak bisa bangun pagi, handphone ditarik. Enggak, lu bangun pagi aja dengan damai, ya. Gak perlu diancam, gak perlu disiram. Siram gak? Siram gak? Lu tuh siram papa mama kalau nggak bangun-bangun, blubuk, atau kalau dibalikkan dari kasur, blubuk, dijatuhkan dari tempat tidur. Tuh, karena itu sudah bagaimana? Sudah menjadi sebuah kebiasaan. Bahkan kita melakukannya tanpa berpikir, atau suatu aktivitas yang dilakukan terus menerus sehingga menjadi bagian dari diri kita yang sering kita sebut dengan ya. Jadi seorang cendekiawan, orang bijak di dunia ini, Aristoteles pernah mengatakan seperti ini, anakku. Menarik sekali. Apa katanya? Ini. Kita adalah apa yang kita kerjakan berulang-ulang. Karena itu keunggulan ya bukanlah suatu perbuatan melainkan kebiasaan. Keren ya? Menurut Bunda ini keren. Apa? Kenapa keren Bunda? Ini dia. Ayo sama-sama katakan ya di sana tempat masing-masing. Kita adalah kebiasaan kita. Atau kita ganti dengan aku adalah kebiasaanku. Atau ganti dengan namamu. Eta adalah kebiasaan Eta. Wah, Kak Nina adalah kebiasaan Nina. Ya gitu kan? Ya. Jadi Roni adalah kebiasaan Roni. Bang Maronia. Nah itu kita adalah kebiasaan kita. Nah, jadi kalau Bunda menggambarkannya seperti ini, anakku. Menggambarkannya seperti ini ya. Pikiran akan menjadi perkataan, lalu perkataan akan menjadi perbuatan, lalu perbuatan akan menjadi kebiasaan, kebiasaan itu akan menjadi karaktermu, dan sudah pasti karaktermu itu akan menentukan masa depanmu. Jadi lo lihat sekarang masa depanmu seperti apa, itu dipengaruhi oleh perbuatanmu, kebiasaanmu. Wih, cakep ya, keren ya. Maka apa? Karakter itu dibangun melalui habit yang baik. Karakter yang baik. Jadi, misalnya nih, Bunda kasih nih contohnya nih ya. Misalnya kita punya teman anak SMA, ya, namanya si Poltak. Dia selalu rajin mengerjakan tugas, tidak pernah terlambat. Lalu lu bilang, wih, keren pisan nih si Poltak. Kagum gue ngeliat dia, kagak pernah tugasnya ini abai, selalu saja dikerjakan. Keren ya. Tapi kalau kita balik ke perkataan Aristoteles tadi, kita adalah kebiasaan kita. Keunggulan itu bukan soal kebiasaan, karena kenapa? Karena memang itu sudah sesuatu yang biasa untuk dia. Jadi ketika Poltak selalu rutin mengerjakan tugasnya, lu kagum, lu menganggap itu keistimewaannya. Bagi Poltak itu mah enggak, biasa aja tuh. Ya orang yang memang gue sehari-hari kayak begitu, ya udah.
Ya toh? Atau sebaliknya, ada siswa yang lain temanmu namanya Tiur, sebut saja nama Tiur bukan nama sebenarnya. Ia tidak pernah mengerjakan tugas, bangunnya selalu kesiangan, ya selalu nyontek kalau ujian. Bisa disimpulkan itu juga adalah habit dia atau kebiasaan dia. Nah, seseorang kalau memiliki ya banyak kebiasaan baik dalam dirinya, sudah pasti dia akan mencapai keberhasilan yang jauh lebih besar daripada orang yang kebiasaannya buruk. Nah, gak usah bertanya, Bunda yakin banget kau pasti dong pengen berhasil di dalam hidupmu, bukan? Ya, jadi meskipun anakku kebiasaan itu terlihat sepele, kalau memang itu baik dan positif ya, baik dan positif itu bisa sangat berdampak dalam hidupmu. Karena kata orang bijak lagi begini, kan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, lebih baiklah kita buat sekarang, persiapkan sekarang daripada nanti menyesal. Lebih baik kita berubah sekarang daripada nanti setelah tua kita menyesal. Artinya, mari kita belajar memiliki kebiasaan yang baik dan menghindarkan diri dari kebiasaan yang buruk. Kenapa? Pahamilah anakku. Ya, apa yang harus kau pahami? Kebiasaan itu ibarat sebuah pondasi, ya, pondasi dari gedung yang tidak kelihatan. Lo cuma lihat gedungnya, tapi lo nggak lihat pondasinya. Tapi gedung itu kokoh atau tidak, ya, kokoh atau tidak tergantung pada pondasinya, dan itulah yang disebut dengan kebiasaan. Jadi kebiasaan menjadi karakter. Lo masa depan kokoh atau tidak itu tergantung pada kebiasaanmu yang akan membentuk karaktermu. Sudah? Nah, berikutnya pertanyaannya adalah kalau kebiasaan itu habit yang baik itu sangat penting, Bunda. Atau bagaimana sih membentuk ya habit yang baik? Bagaimana sih caranya? Tidak susah-susah anakku. Gampang banget untuk memulai sebuah kebiasaan yang baik. Yang pertama, dimulai dengan tanda kutip. Lo kudu sengaja. Misal nih, setelah webinar ini, kita mau coba punya kebiasaan yang baik. Jadi bangun untuk pagi itu, PJJ itu, nggak perlu lagi teriakin mama. Paltak! Tiar! Bangun! PJJ bentar lagi! Tidak perlu lagi. Lo otomatis bangun. Kan? Mau bangun kebiasaan baik nih ya. Lalu kita mulai dengan ya sebuah tindakan yang disengaja. Caranya bagaimana, Bun? Bikin alarm dong, jam 5. Ting, ding, 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 ding. Atau kalau bisa alarmnya double supaya lebih telingamu lebih peka lagi. Ting 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 ting. Betul-betul kau sengaja atur jamnya di angka 5. Sudah? Dan kalau Bunda bilang setelah kau atur jamnya di angka 5, lu sebelum tidur benar berdoa ke Tuhan, bilang ke Tuhan, Tuhan, tolong dong supaya besok aku jam 5 bisa bangun. Itu penting. Kenapa? Karena balik seperti yang Bunda katakan tadi. Yang membuat kita bangun itu adalah Tuhan, bukan diri kita sendiri. Maka penting sekali ketika sebelum tidur kita menyerahkan diri kepada Tuhan, lalu minta besok pagi jam 5 karena kita berniat menciptakan sebuah kebiasaan yang baru, kita mau berubah, kita minta Tuhan membangunkan kita jam 5. Wow. Hari pertama kayaknya susah. Kedua susah. 3 juga. Tapi kalau kau terus sengaja melakukannya terus dengan niat, pasti bisa, kudu bisa, harus bisa. Ding 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 ding. Mungkin butuh waktu sebulan untuk akhirnya lu bisa bangun jam 5. Tapi itu haleluya. Puji Tuhan. Satu prestasi anakku. Rahasia pertama untuk punya habit kebiasaan yang baik apa? Sengaja melakukan yang baik ya. Dengan sengaja lakukan sesuatu. Niatkan, sudah? Lalu yang kedua, apalagi yang kedua anakku, untuk membentuk kebiasaan yang baik, apa yang harus kita? Iya dong, ya yang namanya biasa. Yang namanya biasa, yang nggak hanya dilakukan sekali saja toh, itu sih namanya sekali atau sesekali. Yang namanya biasa, lu rutin. Setiap hari secara konsisten, atau kalau perlu lu curhat ke papa dan mama. Jadi gini ya Pak dan Maya, gue capek nih kalau papa dan mama marah-marah terus nih soal gue bangun pagi. Bener-beneran nih, jadi gue minta tolong nih, gue punya niat sekarang nih, mau biasakan diri bangun pagi. Bantu ya Ma Pak, ya, jadi besok pagi mereka cerah. Wih anakku punya niat yang baik nih. Jadi lu dibantu, bangunkannya nggak kayak kemarin lagi. Paltang, tiur, diancam, disiram air nggak?
sayang, bangun dong, sayang, kan? Lebih happy toh mengikuti atau memulai kebiasaan barunya? Yes, ya. Lalu yang ketiga, apalagi anakku? Yang ketiga adalah ini. Jadi penting sekali untuk kita memiliki kebiasaan yang baik itu, kita juga punya komunitas yang sehat, yang mendukung kita. Lah karena sekarang pandemi kita ora iso ketemu teman-teman ya. Meskipun bisa sebenarnya itu kita pakai mendukung. Ya rumah seperti kita bilang tadi. Minta tolong papa dan mama, kakak, abang dan adik. Atau teman pun. Yuk di grup nih. Biar jangan cuma mabar doang yang percakapkan. Kita mulai kebiasaan baik yuk. Bangun pagi yuk. Yuk sama-sama bangunkan. Siapa yang duluan bangun? Ayo bangunkan teman yuk. Bangunkan teman. Yes. Dan pahamilah anakku. Firman Tuhan memang mengatakannya begitu. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya kalau memang kau punya teman yang kebiasaannya buruk, ya kau pun akan seperti itu. Oke? Nah sekarang kita bisa lihat anakku. Kebiasaan yang baik itu sangat erat hubungannya dengan manajemen waktu. Sebab sebuah kebiasaan yang harus disengaja. Dan yang namanya disengaja itu kudu direncanakan toh. Betul kan? Yes. Ya. Artinya ketika kita punya manajemen waktu yang baik, maka kita akan tertolong juga untuk punya kebiasaan yang baik. Oke. Masih stay di situ? Masih. Apa kata Alkitab, nakku? Kita baca dulu firman Tuhan ya. Kita baca firman Tuhan Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal unwise, tetapi seperti orang arif wise, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Coba anakku, diamati dulu kalimat di dalam firman Tuhan ini ya. Apa katanya? Dibedakan, diperbandingkan bagaimana orang yang bebal. Lu pernah dengar orang bebal? Dan orang yang arif. Ternyata perbedaan mereka bukanlah di soal intelektualnya yang terutama. Bukan anakku. Bukan soal kepintarannya. Tetapi perbedaannya di soal apa anakku? Ini dia. Yes. Bagaimana mereka hidup dan mengelola waktu yang ada. Artinya orang akan disebut bebal, tidak bijak atau bodoh kalau dia tidak punya strategi bagaimana mengatur waktu dan bagaimana menghilangkan kebiasaan buruknya. Ya, sudah. Tapi orang akan disebut pintar, bijak kalau dia betul-betul bisa mengatur waktunya dengan baik dan selalu memakai waktu ya, kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya. Nah, lalu pahamilah kalau kita bicara tentang manajemen waktu yang dikaitkan dengan kebiasaan yang tadi anakku, pahamilah kalau itu bukan hanya soal bagaimana kita membuat seperti ini. Jadwal mingguan, Senin bla 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 bla, Selasa bla 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 bla, Rabu bla 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 bla, Kamis bla bla, Jumat bla. Ora, bukan itu nakku. Yang namanya manajemen waktu yang dikaitkan dengan sebuah kebiasaan yang baik ya, bukan soal membuat jadwal mingguan, bukan, tapi soal yang lebih penting lagi, yaitu apa? Ini, mempergunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Artinya begini nih. Seperti engkau di sana yang adalah seorang siswa, pembelajar, Bunda juga sama sepertimu. Bunda juga sekarang pembelajar. Artinya, meskipun Bunda sudah pendeta, meskipun Bunda seorang dosen, Bunda juga masih tetap belajar. Bunda sekarang statusnya bahkan seorang mahasiswa karena Bunda kuliah lagi memperbesar kapasitas Bunda. Kalau lo ke rumah Bunda ya, melihat ruangan kerja Bunda, di depan meja kerja Bunda itu ada papan bertuliskan jadwalnya Bunda setiap hari. Nah, lo tahu kan
Bunda ini bukan cuma pendeta, bukan cuma dosen, tapi juga seorang istri, ibu dari 3 anak, juga seorang konselor. Ada banyak hal yang harus Bunda urus ya. Tapi ketika Bunda membuat schedule untuk Bunda, jadwal mingguan ya, Senin ini, Selasa ini, bla bla bla, pelayanannya kemana, apa yang harus dilakukan dari jam sekian ke jam sekian, semua itu ada buat Bunda. Tapi yang terpenting bukanlah bagaimana Bunda mengatur jadwal, bukan. Tapi ketika tiba waktunya, misalkan, ketika tiba waktunya masak sekian jam, lalu setelah masak ada waktu istirahat, bagaimana Bunda mempergunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya dengan pemahaman Bunda pun butuh istirahat. Nah, itu contohnya anakku. Jadi pahamilah, bukan soal membuat jadwal mingguan saja. Ya, jadwal mingguan mah gampang itu dibuat, tapi pertanyaannya adalah kalau kau tidak menggunakan waktu yang Tuhan berikan di jadwal-jadwal yang kau buat itu, ya tetap saja ya time managementmu itu buruk ya. Dan yang menariknya lagi, kalau kau baca atau pelajari Alkitab anakku, Alkitab kita juga bicara bagaimana mempergunakan waktu dengan bijak supaya ketika kita pakai dengan bijak, kita bisa bikin ini namanya ini planning, rencana. Ya. Jadi artinya kita dalam hidup perlu dan sangat penting punya perencanaan. Jadi kalau misalkan lu ditanya papa dan mama, Poltak, rencanamu nanti SMA kemana? Lo seharusnya sudah punya anakku. Sudah gitu loh. Loh kok pengennya ke situ? Kenapa? Karena kau sudah punya atur waktumu dengan baik. Lalu ketika kau pengen merencanakan masuk ke sekolah A, sesuai dengan pengaturan waktu yang baik, kebiasaanmu yang baik ini, lo punya keyakinan bakal bisa masuk di SMA A. Sama dengan kalau kau sudah SMA terus ditanya, nanti kuliah di mana dan ambil jurusan apa? A. Lo bisa dengan yakin bilang A ketika ditanya kenapa A? Lo bisa dengan yakin menceritakannya karena sudah kau bangun dari awal sebuah kebiasaan yang baik dengan manajemen waktu yang baik sehingga kau punya keyakinan meskipun banyak saingannya, yang namanya fakultas itu dan kampus itu pasti bisa gua dapat. Hidup tanpa perencanaan itu anakku adalah hidup yang liar. Jadi kalau lo ditanya, lo nanti kalau setelah pandemi apa yang akan lo lakukan? Ya nggak tahu lah, lihat nanti lah. Jangka pendek, jangka panjang kita kudu punya perencanaan anakku. Nah itu sebabnya hari ini webinar kita ini dikaitkan dengan satu contoh ya, satu contoh dari semut. Ya, Amsal 30 ayat 25. Apa dikatakan di situ? Nah, semut bangsa yang tidak kuat, tetapi menyediakan makanannya di musim panas. Lu pasti tahulah cerita semut ya. Nanti lu bisa searching di Google semut itu seperti apa sih dan kenapa Tuhan angkat itu menjadi sebuah contoh untuk memotivasi kita. Ada beberapa hal anakku yang Bunda temukan unik dari bangsa semut ini. Yang pertama, semut adalah binatang yang bergerak 24 jam. Wow. 24 jam sehari, kecepatan berjalan semut itu 0, km per jam. Wow, yang pertama saja sudah wow. Kecepatan semut ini kalau diukurkan kepada manusia itu 80 km per jam. Sungguh kerajinannya luar biasa. Ya toh? Lalu yang kedua, semut adalah binatang yang lemah dan gak terkenal, gak TOP, gak tenar. Tapi ia mampu mengangkat beban 10 kali lebih besar dari dirinya. Naku cuci piring dong, mager. Naku sapu ngepel dong, aduh berat banget apa gak bisa yang lain. Kita lihat semut bagaimana 10 kali lebih besar dari dirinya. Itu kasih gambaran seperti ini anakku. Kalau semut meskipun dia tergolong lemah dan gak top, gak TOP, gak tenar, tapi dia punya semangat yang berapi-api. Nah, lah kan kalau ada semangat ada kekuatan anakku, ada tenaga. Tapi kalau lo sudah bilang mager, lo tiba-tiba dibikin Tuhan benar-benar mager, kumaha anakku? Mager, alias lo nggak bisa bergerak. Lo mau, lo jangan kebiasaan bilang mager ya. Kata itu adalah doa. Jadi kalau bilang papa, mama,
Nah, aku tolong cuci piring. Siap 86. Walaupun sebenarnya lo masih kepengen main gitu ya. Agak-agak gimana gitu pekerjaan cuci piring ini. Tapi itu tadi semangat. Ya, optimisnya gitu loh. Ya, masa kalah sama semut ya toh. Lalu yang ketiga, apa yang kita lihat istimewa dari semut? Semut menganggap musim panas itu sebagai persiapan. Wow, punya planning. Pandemi adalah persiapan untuk kita nanti menghadapi masa-masa terbebas dari pandemi. Bayangkan selama pandemi ini apa yang terjadi anakku? Kita bisa lebih dekat dengan keluarga, bisa apalagi bisa lebih banyak waktu berdoa bersekutu dengan Tuhan. Yang tadinya jarang banget doa dengan keluarga setelah pandemi ya kan, entah didorong karena merasa takut dengan COVID atau merasa sedih karena susah pekerjaan papa dan mama tantangannya, lalu kita diajak, nah aku kita berdoa, horopopo. Yang penting bagaimana kita mempergunakan kesempatan di pandemi ini untuk melakukan sesuatu yang baik dan positif. Kenapa? Karena pandemi ini juga adalah masa-masa di mana Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menerima sesuatu yang jauh lebih besar dari sebelum pandemi ini kita alami. Wow, keren ya anakku ya. Pelajaran dari si semut ini. Bunda jadi ingat lagu anak-anak. Lu tahu nggak lagunya anak-anak tentang semut? Semut-semut kecil, aku mau tanya, apakah kamu di dalam tanah tidak takut cacing? Tuh. Cacing lebih gede dari semut, tapi semut tidak takut dengan hal itu. Lalu saha, orang yang Tuhan ciptakan luar biasa, unik, istimewa. Kenapa menyerah dengan tugas-tugas yang menumpuk di PJJ? Kenapa menyerah dengan guru yang kadang-kadang kagak punya perasaan ngasih tugas? Kenapa menyerah dengan papa dan mama yang kadang-kadang kagak ngerti lelahnya elu? Kenapa menyerah? Sementara Tuhan ciptakan kau punya potensi yang luar biasa. Dan ingat baik-baik, kau adalah makhluk paling mulia, paling berharga di jagat raya ini. Jadi kalau dibandingkan dengan semut, wah, semut kagak ada apa-apanya. Lu sentil saja sedikit, mati dia anakku. Selesai. Tuhan ciptakan kau dengan potensi yang luar biasa anakku. Bahkan apa lagi? Apa diajarkan di remaja oleh kakak dan abang PDR kita? Apa katanya? Wow, kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Apa arti segambar anakku? Sekarakter. Lo, dalam diri lo itu ada karakternya Kristus. Karakter yang mana? Rajin. Karakternya mana? Semangat. Karakternya yang mana? Murah hati. Karakternya yang mana? Tutur katanya lembut. Cakep. Nah, sekarang Bunda mau tanya. Lu tahu nggak kira-kira di dunia ini siapa tokoh yang berhasil karena memang dia punya kebiasaan yang baik dan time management yang oke? Siapa yuk? Sudah punya jawaban? Bunda mah jatuh cinta dengan seorang tokoh ya. Dan Bunda pakai hasil dari karyanya itu dengan medsos yang tadi ditunjukkan oleh Kak Nina dan Kak Rina. Saha. Yes. Beliau berhasil karena apa anakku? Dia punya kebiasaan yang baik dan time management yang baik. Dan sampai dia sudah masuk di daftar orang yang terkaya di dunia. Lihatlah, kebiasaan baiknya tetap saja mengikuti. Apa itu? Sederhana. Gak lantas berubah kehidupannya. Kenapa? Kenapa gak berubah? Kita bertanya. Kenapa gak berubah? Baiklah, balik kita tadi ke pengertian habit itu. Sesuatu yang sudah menjadi bagian dari diri, yang sudah otomatis mengikuti dirinya. Wes? Yes. Kalau di Alkitab siapa ya yang berhasil bahkan ketika dia di zona nyaman dan zona tidak nyaman, Alkitab menyaksikan apapun yang diperbuatnya selalu berhasil. Hore! Wah, lagu favoritnya lagunya si Dora itu, anakku, film kartun Dora itu. Bayangkan Alkitab tulis apapun yang dilakukannya berhasil. Apapun. Wow. Ayo, siapa yang lulus sekolah minggu? Siapa dia? Yes, Yusuf anakku. Kau bacalah nanti Kejadian
39. Ketika Yusuf menjadi tangan kanan Potifar, bahkan sampai dia sudah difitnah, dipenjarakan, di zona nyaman menjadi tangan kanan Potifar dengan semua fasilitas yang mendukung. Bahkan setelah dia dipenjara, betul-betul terpenjara, nggak ada fasilitas yang mendukung. Alkitab catat semua yang diperbuatnya berhasil. Karena apa? Yusuf punya kebiasaan yang baik dan pengaturan waktu yang baik. Yipi, cakep banget. Oke. Akhirnya kita tiba pada topik yang terakhir, anakku. Tapi webinarnya belum kelar ya, jangan buru-buru kabur kau di situ. Ya, apa itu? Bagaimana sih membuat manajemen waktu? Ya, supaya ya betul-betul tercipta satu kebiasaan yang baik, wes ya. Ya, kita lihat dulu ini. Ada Bunda kasih 4 kotak ya, soal mendesak dan tidak mendesak kayak begitu. Nah, kita lihat ya, kotak pertama ya, mendesak dan penting. Oh, kira-kira apa yang mau kita masukkan ke sini kalau mendesak dan penting? PJJ dari jam sekian ke jam sekian. Masukkan satu di sini. Karena itu penting. Mabar penting gak dan mendesak? Oh tidak. Jangan masukkan di sini nakku. Mabar dengan teman-temanmu ya. Nonton drakor masuk di sini nakku. Ora. Nonton drakor tidak masuk di sini, drama Korea. Ente. Yang penting dan mendesak dan penting. Jadwal PJJ dari jam 7 sampai jam 1. Tugas fisika, deadline minggu depan. Tugas kimia, deadline tanggal sekian. Tugas PKN, deadline tanggal sekian. Masukkan di sini supaya lo bisa mengatur kapan mengerjakan PKN, kapan mengerjakan kimia, kapan mengerjakan fisika. Jangan kau kerjakan sekaligus 3 bukunya depan matamu. Ada PKN, ada fisika, ada kimia. Nggak nunggu besok. Udah. Nggak nunggu besok. Tepar lo. Wes? Dah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, apa anakku? Yes, ya. Penting tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak mendesak. Nah, apa yang bisa kita masukkan di kolom yang kedua ini anakku? Penting, kira-kira penting tapi tidak mendesak. Penting tapi tidak mendesak. Bunda kasih clue-nya. Yang masuk di kelompok ini adalah yang terkait dengan skill. Misalkan begini nih. Anak bunda yang SMP kelas 1 nih. Dari jam 5:30 sudah stay itu. Udah ready tuh. Karena harus absen lah online bla 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 segala macamnya sampai jam 12. Selesai mereka jam 12 itu makan siang lah. Kami makan siang. Setelah makan siang anakku, lu tahu ngapain adikmu itu? Belajar main gitar 1 jam. Masuk di sini. Dari jam sekian ke jam sekian belajar main gitar. Penting tapi tidak mendesak. Kenapa? Karena kalau dia terus latih memakai masa pandemi ini untuk benar-benar belajar main gitar sejam sehari, wah lewat pandemi udah bisa dia melayani di sekolahnya atau di gereja. Ya kan? Itu akan bagaimana? Itu akan sangat menguntungkan dia. Nah, apa yang di kotak kedua anakku? Segala sesuatu yang akan menambah skillmu, masukkanlah dengan damai di sini. Mungkin bukan main gitar. Apa dong? Bunda, main games juga skill. Oke. Asal kau komit dan bertanggung jawab dengan hal itu. Catat, asal kau komit dan bertanggung jawab dengan hal itu dan bicarakan secara terbuka dengan papa dan mamamu. Aku hobi mak di sini mak. Kayaknya kalau aku tekuni ini betul-betul, aku janji di masa depan akan mendapatkan sesuatu dengan hobi ini. Terbuka, oke. Lalu yang ketiga anakku, kotak ketiga apa? Mendesak tapi tidak penting. Apalah kira-kira yang mendesak tapi tidak penting ini ya? Apalah kira-kira ini? Coba pikirkan, apa sih kira-kira hal yang mendesak tapi tidak penting ini? Apa? Ngobrol dengan seorang teman yang dia mau curhat. Bro, gue mau curhat nih tentang mamaku. Bro, gue mau curhat nih. Nggak penting sebenarnya lo dengar itu. Tapi mendesak. Dia terus mendesak. Tolong dong bro. Aduh, tolong dong bro. Gue pengen curhat nih. Masukkanlah di sini. Jadi kasih space waktumu itu untuk hal yang seperti itu. Siapa tahu memang Tuhan tetapkan lu menjadi telinga bagi temanmu yang sama deritanya dengan kau, ya, terkait dengan PJJ ini secara khusus. Nah, lalu yang keempat, yes, ini dia. Tak mendesak, tak penting pula. Oke, apa coba yang mau kau masukkan di sini? Nonton seri drama Korea.
itu tak mendesak dan tak penting. Apalagi di sini sibuk dengan medsos, Instagram, Facebook, apalagi Twitter, itu tak mendesak dan tak penting anakku. Tapi silakan ya, atur, buat di sini. Dan hati-hati, waspada ketika kau mendengarkan ini. Wih, kata Ibu Pendeta, kata Bunda ternyata bisa ya. Yes. Bunda ingatkan loh. Ini adalah kotak yang paling banyak menjebak kita. Karena kita sering terjebak di hal yang tidak mendesak dan tidak penting. Hati-hati dengan ini, kotak ini, dan kotak ini. Seharusnya lebih banyak kita di sini dan di sini. Jadi kenapa 4 kotak ini Bunda tunjukkan? Supaya kau belajar memilah-milah anakku. Hal yang terpenting dari antara yang penting, ya. Dengan begitu secara psikologis kau sehat. Nah, secara spiritual juga kau sehat gitu loh. Lalu secara fisik juga kau sehat. Kalau kau dimampukan secara jujur, ini penting dan mendesak. Ini kotak yang memang penting tapi tidak mendesak. Lalu ini mendesak tapi tidak penting. Tapi kalau ini enggak sama sekali. Nah, setelah kau lihat itu, kau akan kasih waktu yang lebih banyak untuk mana aku? Iki. Dengan iki. Dan dengan itu kau akan didorong, dimotivasi untuk punya kebiasaan yang baik. Mencapai ini dan mengurangi kebiasaan buruk di sini dan di sini. Selesai. Oke, silakan. Kak Nina dan Kak Rina, saya kembalikan dengan damai kepada kakak.